Melanjutkan video sebelumnya, pancaran aura dari Ning Tian menyebar luas sampai ke kerajaan Dongxing. Menteri Tian Lao melapor kepada Kaisar Kerajaan Dongxing yang bernama Lin Ba. Kaisar, tempat terjadinya itu adalah Sekte Iblis Surgawi. Ulah Sekte Iblis Surgawi lagi. Setelah putriku kembali dari sekte itu, dia kehilangan semangatnya dan menderita. Aku khawatir dia tidak dapat disembuhkan oleh obat, dia menjadi seperti orang bodoh. Tian Lao, hubungi aliansi ortodoks, untuk membahas masalah penghancuran Sekte Iblis Surgawi. Tapi Kaisar, Permaisuri ada di sana. Lalu kenapa? Sekte Iblis Surgawi terletak di kerajaan Dongxing kita, dan sekarang mereka jadi lebih kuat. Aku selalu khawatir mereka akan mengambil alih kerajaan ini. Jika mereka tidak segera dihilangkan, maka itu akan terus menimbulkan masalah. Pindah ke lokasi aliansi Riges. Itu adalah kesengsaraan surgawi, dan arah itu adalah Sekte Iblis Surgawi. Apakah Luo Wuqing akan menerobos ke ranah God? Apakah dia bisa menerobos? Bahkan dalam ratusan tahun tidak ada yang pernah berhasil menerobos ke ranah God. Benar, Luo Wuqing tidak punya cara untuk menerobos. Bagaimana bisa dia menerobos ke ranah God? Apa kau lupa pertempuran tahta dewa ratusan tahun yang lalu? Begitu banyak kultivator ranah Emperor yang terobsesi dengan menerobos ranah God, tapi pada akhirnya mereka gagal dalam jalan menjadi dewa dan tewas. Kesulitan guntur kali ini sangat dahsyat, bahkan domain ini bergetar karena guntur itu. Apakah ini beneran terobosan Luo Wuqing? Apapun itu tidak penting, tapi pasti ini ada hubungannya dengan Luo Wuqing. Sekarang ancaman semakin besar. Sekte Iblis Surgawi harus dihancurkan secepat mungkin. Pindah lokasi ke Sekte Iblis Surgawi. Ning Tian sudah berhasil menyerap naga guntur spiritual, juga dibantu oleh Luo Wuqing. Penatua tertinggi sampai berkeringat. Aku tidak berharap bahwa Sekte Iblis memiliki orang seperti ini. Anak ini akan menjadi senjata yang menakutkan di masa depan. Bahkan mungkin dia bisa mencapai ranah God. Tiba-tiba Luo Wuqing meraba-raba tubuh Ning Tian, lalu menghancurkan pakaian Ning Tian di depan publik. Istriku, bukankah ini sedikit berlebihan? Luo Wuqing tidak menggubris, ia terus meraba dada Ning Tian. Istriku, begitu banyak orang yang sedang menonton kita. Luo Wuqing menatap tajam. Ketemu. Tiba-tiba Ning Tian mengerang kesakitan, ditekan oleh aura istrinya. Istriku, apa yang kamu lakukan? Di dalam tubuhmu masih tersembunyi kerusakan yang tersisa, dan aku hanya membantumu. Ternyata istriku sangat peduli denganku dan mau membantuku. Aku sangat tersentuh, aku pasti akan. Tiba-tiba ia dilempar jauh ke udara oleh Luo Wuqing. Kamu terlalu banyak bicara. Permaisuri, apakah Patriark akan baik-baik saja? Aku bahkan tidak menggunakan 10% kekuatanku, dia tidak akan mati. Permaisuri mengancam Guyan dan yang lainnya. Tidak ada yang diperbolehkan berbicara mengenai masalah hari ini. Orang yang menyebarkan masalah ini akan aku habisi langsung. Mengerti? Pancaran tekanan dari Permaisuri Luo membuat mereka serentak menjawab. Baik Permaisuri, kami mengerti. Pindah ke situasi Ning Tian yang terlempar jauh, dan dia mendarat di sebuah kolam. Ning Tian pun timbul dari dalam air, tiba-tiba dia sudah ada di tengah-tengah para murid perempuan yang sedang mandi. Membuat semua murid serentak berteriak. Luo Wuqing, padahal aku suamimu, tapi kau benar-benar tidak ada ampun bagiku. Salah satu perempuan memanggilnya dari belakang. Patriark, mengapa Anda datang ke sumber air panas? Terlihat pemandangan yang memanjakan mata para kaum pria. Ini sudah berakhir. Reputasiku sebagai patriark yang peduli dan baik akan hancur. Maaf nona-nona, ini kecelakaan, dengarkan penjelasanku. Aku bukan orang mesum. Salah satu perempuan yang sambil memegang balonnya berkata. Jadi patriark adalah orang yang suka mengintip. Jika Patriark benar-benar ingin melihatnya, kami bersedia menunjukkannya. Tidak perlu mengintip. Para perempuan itu langsung berlarian mengerubuti Ning Tian, sampai big bobanya tumpah-tumpah. Ning Tian pun mundur sedikit demi sedikit, lalu dia melompat dari dalam kolam tersebut, meninggalkan para gadis seksoi. Mengapa Patriark lari sangat cepat? Padahal kita ingin berendam bersama Patriark.
Astaga Luo Wuking, aku hampir saja dianggap pengintip karenanya. Dan di fisik ilahi itu, kini menjadi lebih berbahaya. Untung saja aku tidak tergoda, jika tidak hidupku akan berakhir. Selagi Ningtian berhayal, tiba-tiba Luo Wuking sudah berada di depannya. Apakah kamu sudah cukup bersih-bersihnya? Ningtian sedikit terkejut, lalu permaisuri Luo mengajaknya. Ikuti aku. Kemana? Singkat cerita mereka sudah berada di lorong gua. Aku tidak menyangka sekte iblis surgawi mempunyai tempat seperti ini. Ini adalah tempat terlarang sekte iblis surgawi, tempat berkumpulnya tablet spiritual pemimpin sebelumnya. Oh, kenapa kau memberitahuku ini? Selama aku mendapatkan manual iblis surgawi, dan menerobos ranah Gat, sekte iblis tidak akan lagi takut pada orang-orang itu. Ningtian, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Apa itu? Aku ingin kau menjatuhkan sedikit esensi cairan merahmu di atas patung itu. Esensi cairan merah. Esensi cairan merah adalah tempat yang mewakili energi termurni seorang kultivator. Jika dijatuhkan seperti ini, itu bisa digunakan untuk mengontrol orang lain yang membutuhkan esensi cairan merah. Jangan khawatir, aku tidak ingin merugikanmu. Bukankah kamu masih hidup sekarang? Sekarang saatnya kamu berguna untukku, apakah kamu tidak mau? Apa yang dia katakan benar, dia adalah kultivator kuat di ranah Immortal Emperor. Jika dia ingin menghabisiku, akan sangat mudah baginya. Meski aku memiliki sistem itu tidak berguna di hadapannya sekarang. Dan mustahil permaisuri menikah denganku tanpa tujuan yang jelas. Sekarang dia memintaku untuk melakukan sesuatu, pasti itu sangat penting baginya. Apakah ini ada hubungannya dengan sekte iblis surgawi? Baiklah, aku akan melakukannya. Ada kesenjangan kekuatan yang besar antara kita, jadi mari kita lihat apa yang dia inginkan terlebih dahulu. Ningtian pun mengeluarkan esensinya dari telunjuk, sampai terkumpul dan membentuk bulatan. Lalu dia melemparkan ke arah kepala patung itu, sampai mata patung itu menyala terang. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki tertawa terbahak-bahak. Sekte iblis surgawiku, aku kembali. Permaisuri bertanya kepada sosok tersebut. Apakah Anda pendiri sekte iblis surgawi ini? Ningtian terkejut. Pendiri sekte, meski sudah ribuan tahun dan dia masih hidup. Ribuan tahun telah berlalu. Akhirnya, seseorang dengan fisik ilahi datang kepadaku. Dan sekarang dia berdiri di hadapanku. Apa maksud Anda? Aku sudah penuhi persyaratanmu, di mana manual iblis surgawinya? Gadis kecil, kau terlalu naif. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa berlatih dengan panduan ini, dan kau dapat menerobos ke ranah dewa? Itu hanya kebohongan yang aku buat. Terima kasih banyak atas kebodohanmu, dan aku dapat menemukan seseorang dengan fisik ilahi, jadi menghemat banyak usahaku. Jadi alasan dia menikah denganku karena aku memiliki fisik ilahi. Untuknya mendapatkan manual iblis surgawi, dan menerobos ranah dewa. Itu berarti, ajaran yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam sekte, sebenarnya dibuat oleh Anda. Jadi, tujuanmu hanyalah mendapatkan kembali tubuhmu, dan terlahir kembali. Itu benar, pemimpin sebelumnya tidak berguna, tidak ada dari mereka yang menemukan fisik ilahi. Tetapi, kau gadis kecil sangat beruntung. Telah menemukan seseorang dengan fisik ilahi. Terlihat Luo Wuking marah besar telah ditipu olehnya. Kau harus binasa. Dia langsung menggunakan salah satu skill sekte. Heavenly Demonic Palm. Terlihat aura ungu pekat yang membentuk tangan sangat besar, melesat ke pemimpin sekte terdahulu. Serangan dari Luo Wuking dengan telak mengenai wujud roh itu. Beginikah dampak kekuatan dari kultivator ranah Emperor? Kekuatan tekniknya jauh lebih kuat dari yang bisa aku keluarkan. Serangan Luo Wuking tidak berpengaruh kepada sosok tersebut. Gadis kecil, meskipun kau adalah kultivator ranah Emperor, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Tapi, saat ini aku hanyalah bentuk spiritual. Jadi aku tidak akan bodoh untuk menghadapimu secara langsung. Targetku adalah... Sosok tersebut langsung melesat ke arah tubuh Ningtian sambil berteriak. Dia, jadi, kau ingin mengambil tubuhku? Baiklah, datang ke sini. Ningtian dengan senang hati membiarkan sosok tersebut memasuki tubuhnya.
Dan Luo Wuqing mencoba menghentikan itu terjadi, namun ia terlambat, karena sosok tersebut sudah berhasil masuk sebagian auranya. Gadis kecil, kau terlambat. Menurut rumor, fisik ilahi adalah fisik yang terbaik di antara yang terbaik. Fisik kuno, fisik heaven, semuanya ada di bawahnya. Selagi roh tersebut menyusuri tubuh Ningtian, tiba-tiba dia terkejut dan berhenti sejenak. Apa itu? Lautan spiritual. Dia sebenarnya memiliki lautan spiritual di dantiannya. Sangat tak terduga, dia tampaknya punya bakat kultivasi yang sangat luar biasa. Tampaknya aku sangat beruntung. Tiba-tiba roh pemimpin terdahulu berhenti sejenak. Kenapa di sini ada guntur? Astaga, itu adalah guntur naga. Aku belum pernah melihat kultivator yang memiliki guntur naga di dalam dantiannya. Sejak zaman kuno, guntur dan petir sudah menjadi musuh dari roh spiritual. Terkena sedikit pun itu akan langsung menghancurkanku. Aku harus segera meninggalkan tubuh ini. Naga guntur pun menyapa roh tersebut, dengan nada suara menggelegar. Pak Tua, terlihat sosok spiritual Ningtian menyapa. Kau sudah masuk, kenapa kau terburu-buru untuk keluar lagi? Sial, bocah ini benar-benar menahanku di sini. Dia pasti tahu kalau roh spiritual sepertiku paling takut terhadap guntur dan petir. Dengan adanya naga guntur di sini, tidak mungkin aku bisa mengambil alih tubuh ini. Itu berarti dia sengaja membiarkanku masuk ke dalam tubuhnya. Dia pintar dan metodenya sangat kejam. Keterkejutan leluhur sekte memicu notif dari sistem. Selamat Anda mendapatkan hadiah baru. Teknik penghancuran roh. Dapat menghancurkan roh dan mengubah kekuatannya menjadi milik Anda. Teknik penghancuran roh. Menarik. Tiba-tiba muncul Ningtian dalam bentuk spiritual di hadapannya. Leluhur, di mana sikap sombongmu tadi? Dasar bocah, meskipun aku hanya roh spiritual, aku masih berada di ranah Emperor. Bagaimana aku bisa ditangkap seperti ini? Tiba-tiba roh leluhur menyerang dengan skill sekte. Heavenly Demonic Palm. Terlihat lebih dari satu aura yang membentuk tangan raksasa melesat ke arah Ningtian. Dia pun tidak tinggal diam, sosok naga guntur melindungi tuannya. Serangan yang dipancarkan leluhur sekte langsung sirna di hadapan naga guntur kesengsaraan. Mustahil, giliran Ningtian menyerang, hanya dengan satu acungan telunjuknya, naga guntur langsung menerjang dengan cepat. Bukan hanya satu, bahkan ada beberapa kepala naga yang menuju ke arah roh spiritual leluhur. Teknik penghancuran roh, bentuk iblis surgawi ke-13. Leluhur melindungi dirinya dari serangan naga dengan membentuk barrier di sekelilingnya. Sial, kekuatanku sepenuhnya ditekan oleh naga guntur ini. Dan aku tidak bisa menggunakan setengah kekuatanku. Leluhur, berhenti berjuang dan lebih baik kau jadi kekuatanku saja. Bocah, aku akan memusnahkanmu. Ningtian menatap tajam langsung mengeksekusinya. Makan dia. Bariernya hancur dan naga guntur langsung menerkam roh leluhur hingga tidak berdaya. Tidak, aku tidak ingin mati. Sedikit demi sedikit roh leluhur terhisap menjadi energi bagi tubuh Ningtian. Pindah ke situasi di luar tubuh Ningtian. Terlihat Luo Wuqing sangat kecewa. Ternyata manual iblis surgawi hanyalah kebohongan belaka. Aku telah melakukan hal yang sia-sia. Lalu bagaimana dengan dia? Dia telah menyentuh tubuhku, aku tidak bisa membiarkannya hidup. Lupakan, akulah yang tertipu dan aku tidak bisa biarkan dia diambil alih oleh leluhur, aku akan membantunya. Tiba-tiba barrier yang melindungi Ningtian pecah. Istriku, kamu masih sadar? Apa benar ini kamu? Apakah kamu mengalahkan leluhur? Padahal leluhur ranahnya sama denganku, dan kamu cuma seorang warrior. Bahkan kamu menyerap semua kekuatan roh leluhur. Ningtian tersenyum. Dengan kekuatan spiritual yang banyak, aku pasti akan menjadi kuat kan? Tiba-tiba notif memberitahukan, tuan rumah telah melewati batas tubuh, secara paksa menyerap kekuatan dari ranah Emperor, karena kesulitan menyerap penghancuran tubuh diri akan terjadi. Ningtian berteriak sejadi-jadinya. Aura yang berbeda di dalam tubuhku meronta-ronta. Sangat panas. Aku akan meledak. Tiba-tiba Luo Wuqing langsung menyipok Ningtian, dan mendekapnya. Ningtian sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Luo Wuqing kepadanya.
Terlihat Luo Wuqing sangat meresapi sampai memejamkan matanya. Dia terus menghisap sisa-sisa energi yang meronta-ronta di dalam dantian Ningtian. Jika kau tidak ingin mati, tetaplah tenang. Luo Wuqing menempelkan kembali bibirnya semakin padat, dan semakin cepat juga daya hisapnya, bahkan dekapannya kepada Ningtian pun semakin erat. Kejadian ini pun lumayan lama. Dia membantuku menekan kekuatan spiritual dalam tubuhku. Ningtian terbawa suasana, sampai-sampai tangannya pun tidak bisa ia kendalikan. Ningtian memeluk balik dengan erat tubuh Luo Wuqing. 1 jam telah berlalu, beradu skill dan teknik pun masih berlangsung. Sampai tiba Luo Wuqing harus mendorong Ningtian karena takut kebablasan. Sudah selesai menjauhlah. Meskipun penyembuhan ini menarik, tetapi ini terlalu cepat berakhir. Ini untukmu. Apa ini? Ini adalah mutiara roh yang terbentuk dengan energi roh, mengandung aura iblis surgawi. Kamu dapat menggunakan ini sebagai alat kultivasi penyerapan setiap hari. Ingat, kultivasimu harus meningkat secepatnya, namun jangan menyerap terlalu banyak. Aku tidak akan berada di sampingmu setiap saat, dan menyelamatkanmu setiap kamu dalam bahaya. Baiklah, terima kasih istriku. Sekarang kita telah menghancurkan leluhur sekte iblis, apakah kita akan membiarkan goa ini tetap ada? Orang ini telah menipu generasi master sekte iblis surgawi sebelumnya, hanya untuk keuntungan egoisnya. Orang yang tidak layak menjadi anggota sekte iblis surgawi, harus dihancurkan dan dimusnahkan. Tapi aku tidak mengharapkan panduan yang selama ini kutunggu, sebenarnya adalah kebohongan yang dibuat orang bodoh. Tanpa panduan, aku tidak bisa menerobos ke ranah dewa. Jika aliansi ortodoks menyerang, apa yang akan kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap hal ini. Jika mereka menyerang, kami akan memblokir mereka dengan segenap kekuatan kami. Bahkan jika sekte iblis surgawi dihancurkan, aku akan membiarkan mereka menderita di masa depan. Luo Wuqing pun hendak pergi setelah menghancurkan berhala di dalam goa ini. Istriku, aku menerobos, seperti yang diharapkan dari fisik ilahi. Dalam beberapa hari, dia mengalami beberapa terobosan dengan lancar, kecepatannya sangat luar biasa. Maka aku akan meninggalkanmu untuk berkultivasi dengan damai. Notif dari sistem muncul, selamat kepada tuan rumah. Karena menerobos ke warrior bintang 8. Ningtian terus menerobos sampai akhirnya ia menembus ke ranah spiritual tingkat 1. Ningtian sedikit mengeluh, karena setelah ia menerobos ke ranah spiritual, maka kesulitannya pun akan meningkat. Pada saat itu, aura yang dibutuhkan juga akan meningkat. Apapun yang terjadi di masa depan, aku harus menstabilkan fondasiku terlebih dahulu. Pindah ke lain sisi, lokasi sekte bayangan iblis. Master, Yin Sanshi ada di sini. Sanshi, apa dia sudah kembali? Iya. Murid ini sudah mencapai ranah spiritual tingkat puncak, setengah langkah lagi murid ini bisa menerobos ke ranah Earth King. Kamu baru berumur 20 tahun, tapi kamu sudah dapat menerobos ke ranah itu, dibandingkan dengan para orang tua di sini. Dengan potensimu, sekte bayangan telah menemukan pemimpin yang cocok. Aku sangat malu bahwa sekte bayanganku telah ditekan oleh sekte iblis surgawi itu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Sejak zaman kuno, sekte iblis telah menghormati yang kuat. Sekte iblis surgawi memiliki permaisuri yang kuat, yang telah menjadi pemimpin selama ratusan tahun. Sekte iblis surgawi mengikuti jalur iblis, dan mereka juga mengembangkan seni iblis. Tapi bagaimana wanita dengan hati yang baik dan tangan yang lembut dapat memimpin sekte iblis kita? Pemimpin sekte iblis bayangan kita. Sensi, dalam 3 hari, sekte iblis akan mengadakan konferensi Dao, dan kamu akan ada di sana sebagai perwakilan kita. Kamu harus ingat, kehadiranmu di sana adalah untuk meningkatkan reputasi bayangan kita. Apa maksud Anda, Master? Semua orang yang ada di sekte iblis sudah lama tidak puas dengan permaisuri. Selain itu, belum lama ini terjadi masalah kecil di sekte iblis. Banyak tetua dan master sekte lainnya yang meninggalkan pengasingan, sehingga mereka akan mengirimkan jeniusnya ke sana.
Jadi kita harus menginjak murid sekte iblis surgawi di bawah kaki kita, di depan semua orang. Maka permaisuri akan menderita kerugian besar. Tepat sekali, mari kita lihat bagaimana dia dapat mempertahankan posisinya, sebagai permaisuri sekte iblis saat itu terjadi. Pindah ke situasi Ning Tian. Aku beruntung kali ini, karena Pak Tua itu cuma roh spiritual. Dan dia takut dengan guntur dan petir, jika tidak, mungkin aku yang akan dihabisi olehnya. Menurut apa yang aku dengar, berbagai kekuatan terus bergerak. Kami pasti akan menghadapi situasi berbahaya di masa depan. Dia benar, tidak akan ada seseorang yang membantuku setiap saat ada bahaya. Tiba-tiba sistem memberitahukan, Tuan rumah, malam bulan purnama penuh dengan aura, waktu yang cocok untuk berkultivasi. Baiklah, aku akan berlatih keras dan meningkatkan kekuatanku segera mungkin. Terlihat Ning Tian berkultivasi di atas puncak bukit batu. Hei, ini sudah malam dan masih ada orang yang berkultivasi di bawah cahaya bulan. Itu seperti patriark. Iya, itu benar-benar dia. Astaga, malam bulan purnama dia malah berkultivasi di sini, bukan menikmati malam bersama permaisuri, melainkan berlatih keras dalam latihannya. Aku suka pria yang bekerja keras dan tampan. Patriark, kami juga akan ikut berlatih keras. Bagaimana kita bisa tertinggal? Iya, kita semua harus berkultivasi juga. Notif sistem muncul kembali. Anda mengejutkan semua murid dan memotivasi mereka untuk berkultivasi. Selamat kepada tuan rumah. Mendapatkan hadiah kecepatan penyerapan aura cahaya bulan 10 kali lipat. Memangnya apa yang membuat mereka terkejut? Apapun itu, aku lanjut berkultivasi saja dengan damai. Aktifkan penyerapan aura cahaya bulan 10 kali lipat. Sistem pun mengaktifkan skill kultivasi Ning Tian yang baru. Ning Tian terus berkultivasi sambil menggunakan mutiara roh dari Luo Wuking. Terlihat penyerapan semakin cepat, dan sangat padat. Semua murid yang menyaksikan Ning Tian, mereka sangat terkejut. Hebat, patriark sangat luar biasa. Terlihat tetua pertama menegur para murid yang berlarian menaiki anak tangga. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Ini sudah tengah malam. Tetua pertama, tolong pelankan suara Anda, kami tidak ingin mengganggu kultivasi patriark. Apa, ada patriark? Tiba-tiba tetua pertama sangat terkejut. Astaga, apakah mataku tidak salah lihat? Patriark benar-benar berkultivasi, dan anak-anak ini juga mengikutinya. Terlihat seorang murid, dengan bahasa tubuh ia menyuruh tetua untuk diam. Dan Ning Tian terus berkultivasi dengan penuh konsentrasi, sampai tubuhnya dilapisi aura orange. Dengan bantuan mutiara roh aura cahaya bulan semakin tebal dan padat. Notif sistem memberitahukan, tuan rumah telah menerobos. Selamat Anda telah mencapai ranah spiritual tingkat 2. Tidak buruk. Jika aku terus seperti ini, aku mungkin dapat mencapai ranah Earth King dalam waktu 2 bulan. Tetua sampai berkeringat melihat perkembangan Ning Tian. Aku perlu 2 tahun untuk menerobos dari ranah spiritual ke ranah Earth King, namun dia mengatakan bisa mencapainya dalam waktu 2 bulan saja. Bahkan ucapannya sangat mudah baginya, seperti minum air saja. Anak ini benar-benar aneh. Semuanya, itu lihat aura yang dikeluarkan patriark. Terlihat aura Ning Tian menyerupai dirinya sendiri namun sangat besar. Sampai memicu sistem lagi dan lagi. Selamat Anda mendapatkan aura iman. Aura iman akan aktif dengan otomatis, ketika Anda dikelilingi oleh pengikut Anda dan berkultivasi bersama mereka. Kecepatan kultivasi akan digandakan, dan aura yang dikultivasikan oleh pengikut akan dikembalikan kepada tuan rumah. Kalau begitu isi kembali, aku juga tidak kekurangan pengikut. Tapi jika aku bisa mendapatkan penatua pertama juga, dengan kekuatannya aura yang dikembalikan padaku akan lebih kuat. Ning Tian turun menghampiri tetua pertama. Terlihat tetua sedikit terkejut. Penatua pertama, saya melihat langit malam, dan cahaya bulan malam ini sangat terang, auranya juga berlimpah, kenapa kita tidak berkultivasi bersama? Mungkin kita dapat keuntungan banyak. Tidak perlu, aku punya tempat sendiri. Apa yang ingin dia lakukan? Para murid lain meneriaki Ning Tian dengan bangga.
Patriark, Anda sangat luar biasa, saya berhasil menerobos. Saya juga, Patriark sangat luar biasa. Keberuntungan apa yang mereka dapatkan malam ini? Bukan hanya berkultivasi, tapi mereka juga menerobos. Akhirnya Penatua pertama sedikit tertarik untuk berkultivasi bersama. Baiklah, karena Patriark telah mengundang saya dengan baik, saya tidak bisa menolak. Penatua pun bergabung bersama para murid, dia duduk bersila dan berkultivasi. Aneh, kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Penatua pertama, Anda harus berteriak, Patriark adalah yang paling keren, terlebih dahulu. Sebagai tetua pertama, aku tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ah sial, keadaan memaksaku. Baiklah, Patriark adalah yang paling keren. Astaga, benar saja aura yang sangat banyak langsung merasuki tubuhku. Patriark benar-benar paling keren. Ternyata benar, dengan aura cahaya bulan, mutiara dan kekuatan iman, efeknya sangat lebih besar. Dengan adanya Patriark di sini, surga telah benar-benar memberkati sekte iblis surgawi. Singkat cerita, keesokan harinya, lokasi istana iblis surgawi, terdengar seseorang menyapa, dan terlihat permaisuri Luo Wuking yang sedang duduk, terlihat ia mengenakan dalman berwarna merah. Salam permaisuri, maaf saya terlambat. Apa yang terjadi Penatua pertama? Semalam saya mengikuti Patriark berkultivasi bersama di bawah cahaya bulan kemarin. Jadi saya terlambat. Apakah kamu berbohong? Tidak, ini sungguhan, aku memang berkultivasi bersama Patriark, dan auranya lebih berlimpah dan efektif dari biasanya. Meskipun belum ada tanda-tanda penerobosan, namun jumlah aura yang kamu miliki sangat banyak. Penatua pertama, bawa aku juga lain kali. Pantas saja dia tidak pulang semalam, dan malah membuat keributan. Lupakan saja, mari kita lanjutkan persoalan ini. Konferensi Dao akan dimulai segera, pada saat itu, akan ada banyak jenius yang tidak terhitung jumlahnya yang datang ke sekte kita, meskipun itu duel persahabatan. Murid sekte iblis surgawi kita juga tidak boleh kalah dengan mereka, apakah kalian mengerti? Dengan serentak para petinggi memberi hormat dan menjawab perkataan permaisuri Luo. Baik, singkat cerita, 3 hari kemudian, hari di mana konferensi Dao akan resmi dibuka, terlihat murid yang berterbangan mewakili sektenya masing-masing. Sekte Gridstone, Sekte Win, Sekte Soaring, Sekte Bayangan dan lebih banyak lagi sekte lainnya. Luar biasa, banyak sekali orang yang datang ke konferensi kali ini. Bahkan 3 jenius top ada di sini. Lihat, di sana ada murid jenius dari Sekte Soaring, Ling Hao. Konon teknik pedangnya sangat mendominasi dan tenang, dia digadang-gadang akan menjadi pemimpin Sekte Soaring selanjutnya. Di sana juga ada murid jenius dari Sekte Bayangan, Yin Sanshi. Dia terkenal kejam, karena dia pernah membantai desanya sendiri. Namun, Sekte Bayangan dan Sekte Iblis Surgawi kita selalu bertengkar, sulit untuk mengatakan apakah di sini dia berniat baik atau jahat. Tiba-tiba mereka yang ada di lokasi konferensi Dao terkejut dan menoleh ke arah lain. Astaga, aura apa ini? Itu adalah Sein Yaochi. Mereka tidak punya perselisihan dengan siapapun, dan mereka juga tidak datang ke pernikahan permaisuri. Tapi kali ini, saintesnya sendiri datang ke sini. Lalu datang seorang pemandu yang menyambut para tamu. Selamat datang di Sekte Iblis Surgawi kami. Saya Li Changsheng, dan saya akan membawa kalian ke tempat konferensi. Kakak senior, saya melihat banyak murid yang sedang berkultivasi di puncak tebing di sana. Bolehkah saya bertanya, murid jenius itu dari sekte Anda? Yang ada di atas tebing. Oh itu, dia adalah Patriark kami. Mereka serempak langsung menatap tajam. Suami permaisuri, dia hanya berada di ranah spiritual. Dia bahkan lebih lemah dan dia berani memimpin orang lain. Itu tidak masuk akal. Pindah dulu ke situasi Ningtian. Terlihat beberapa murid sangat bahagia. Aku menerobos. Patriark benar-benar dewa. Aku juga menerobos. Patriark sangat luar biasa. Sambil berjalan Ling Hao berkata sangat sombong. Memalukan. Terlihat Ningtian melompat ke udara bersama naga guntur spiritualnya. Ini adalah kesempatan untukku membuat semua orang terkejut.
Singkat cerita semua sudah berkumpul di lapangan konferensi Dao. Terlihat seseorang memukul batu sangat keras, sampai menimbulkan retakan dan membuat lubang di batu tersebut. Kekuatan Sekte Gridstone adalah tubuh tak terkalahkan, tolong bimbing saya kakak senior. Tentu saja saudara Lee. Tiba-tiba orang tersebut berubah, dan bentuk tubuhnya jadi besar dan berotot. Aku akan dengan senang membantumu. Lanjut dia memukul batu di depannya hingga hancur berserakan. Yang tadi so pamer kekuatan langsung terkejut. Mustahil. Tetua pertama tertawa lebar. Kita memiliki murid elit, sehingga mereka pasti meraih kemenangan total di konferensi ini. Jangan terlalu senang dulu, 3 lawan paling sulit belum tampil. Tiba-tiba Ning Tian sudah ada di belakang Luo Wuqing. 3 lawan paling sulit. Coba aku mau lihat. Terlihat giliran Yin Sanshi mau unjuk gigi. Beberapa orang berkultivasi dengan dao pedang, beberapa juga dengan dao musik, setiap jalan dao memiliki karakteristiknya sendiri. Aku Yin Sanshi, dan aku tidak peduli dengan itu. Namun di sini saya mau tanya, apa itu dao? Terdengar teriakan-teriakan para penonton. Apakah Sekte Bayangan ingin membuat masalah? Pertanyaan apa ini? Dao sangat misterius, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Tidak ada yang bisa memikirkan jawabannya selama ribuan tahun. Yin Sanshi berkata dalam hatinya, hari ini aku akan membiarkan Sekte Iblis Surgawi dipermalukan. Luo Wuqing pun memikirkan pertanyaan dari Yin Sanshi. Dikatakan jika seseorang memahami sedikit Dao, mereka dapat menerobos tanpa hambatan. Sepertinya Sekte Bayangan sudah menyiapkan rencana ini, untuk menjatuhkan Sekte Iblis Surgawi. Apa yang harus kita lakukan? Mengusir diakah, karena menyebabkan masalah? Tidak, jika kita mengusirnya, kita akan mempermalukan sekte kita. Lalu kita harus bagaimana? Ini pasti sudah direncanakan oleh Sekte Bayangan. Tiba-tiba Ning Tian tersenyum, dan dia berkata sedikit keras kepada Luo Wuqing. Istriku, apakah semua murid Sekte Bayangan seperti dia? Sangat kasihan, berpenampilan pria tapi memakai baju perempuan. Kurang ajar, beruntung karena kau memiliki pelindung yang kuat, jika tidak sudah aku habisi. Jadi, tidak ada seorang pun di seluruh Sekte Iblis Surgawi yang dapat menjawab pertanyaanku. Ning Tian menatap tajam Yin Sanshi. Apakah pertanyaan sederhana ini layak ditanyakan di konferensi Dao? Yin Sanshi berkata dalam hatinya. Dia sangat tenang, apakah dia benar-benar mempunyai jawaban dari pertanyaanku? Itu tidak mungkin, aku sudah lama mempersiapkan pertanyaan ini, bocah itu hanya berada di ranah spiritual, bagaimana dia bisa tahu? Patriark, apakah Anda benar-benar tahu jawabannya? Tenang saja, apa itu Dao? Aku tidak tahu apa yang sulit dari pertanyaan sesederhana ini. Lihat dengan baik. Hei, lihat itu, Patriark telah memasuki arena. Semua penonton pun bersorak-sorai. Patriark telah mengejutkan kita, ini luar biasa. Bagaimana dia akan mengejutkan kita kali ini? Aku melihat Anda masih muda, dan kultivasi Anda sangat rendah. Apakah Sekte Iblis Surgawi benar-benar ingin mengirimkanmu, untuk menjawab pertanyaanku? Terkadang beberapa hal tidak ditentukan oleh usia. Bodoh, untuk menyebut pertanyaan ini sederhana. Apa dia pikir dia bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Sangat sombong. Terdengar Ning Tian sedikit mengejek. Banci, sekarang aku akan memberitahumu apa itu Dao. Suasana hening sesaat. Dao itu tidak berbentuk, tidak bersuara, dan tidak beraroma. Besar tanpa batas dan kecil tanpa ruang. Dao itu menciptakan seluruh surga dan bumi. Itulah seluruh energi yang mendominasi segala sesuatu di dunia. Perkataan Ning Tian membuat para penonton bergemuruh. Seperti yang diharapkan dari Patriark, pemahamannya terhadap Dao sangat dalam dan tak terduga. Kenapa aku tidak bisa memahami perkataan Patriark? Patriark terlihat sangat keren. Yao Qi pun berkata dalam hatinya. Dia memang layak menjadi suami dari permaisuri. Dia menstabilkan situasi hanya dengan 2 kalimat. Lanjut ke atas arena. Apakah kamu mengelolanya, dengan mengatakan beberapa kalimat yang tidak dapat difahami? Apa yang kau bicarakan? Itu sangat buruk menjadi tidak terdedikasi. Dengarkan dengan seksama.
Penjelasan ini hanya bisa kukatakan sekali. Ada 3000 jalan Dao yang masing-masing punya pemahaman sendiri. Contohnya pedang Dao, jalan ini menggunakan niat pedang. Itulah pemahaman terhadap pedang. Jika orang yang melatih pedang mengerti maksud pedang, dapat dikatakan bahwa dia telah memahami Dao pedang. Secara analogi, apa itu Dao? Aku tidak perlu menjelaskannya satu persatu, benarkan? Orang-orang yang mendengarkan perkataan Ning Tian mereka sangat terkejut. Apa yang Patriark katakan adalah 3000 jenis Dao, di antara jalan tersebut, iya kan? Semuanya memiliki jalan masing-masing. Lanjut Ning Tian menjelaskan, Dao hanya jalan yang kau pilih. Di antara 3000 jalan, bila kau sukses mengembangkan satu, Dao sudah ada di dalam hatimu. Jika tidak, bagaimana kau dapat berhasil dalam berkultivasi? Terlihat penonton sangat mengagumi apa yang dikatakan Ning Tian. Aku mengerti, perkataan Patriark telah mencerahkanku, dan memecahkan semua masalahku. Akhirnya aku menerobos. Terlihat Yin Sanshi langsung termenung. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Untuk mengembangkan Dao, memahami Dao, harus ada di dalam hati. Jika itu sederhana, aku pasti akan menerobos. Dan benar saja terlihat Yin Sanshi langsung menerobos ke tahap selanjutnya. Dia tidak mengakui dengan mulutnya, tapi tubuhnya sangat jujur. Terlihat Yin Sanshi sangat depresi, meski ia sudah menerobos. Aku tak menyangka aku bisa mengejutkan beberapa jenius seperti ini, itu sangat mudah. Sistem memberitahukan bahwa Ning Tian telah mengejutkan semua orang. Selamat tuan rumah mendapatkan hadiah Great Emperor Strike. Skill ini dapat digunakan untuk melawan Rana Emperor. Namun ini hanya dapat digunakan sekali. Jadi, jika aku menghadapi musuh yang lebih kuat dengan ranahnya lebih tinggi dariku, ini setara dengan memiliki trik penyelamatan hidup. Luo Wuqing pun menatap tajam ke arah arena. Di masa lalu, satu kalimat bijaksana darinya dapat menggerakkan hati banyak jenius, dan sekarang, dia menyelesaikan semua keraguan banyak orang. Sekte Iblis Surgawi telah diberkahi oleh surga lewat Patriark. Yin Sanshi pun memberi hormat, ia mengakui bahwa ini adalah kesalahannya. Yin Sanshi pun pergi dari arena meninggalkan Ning Tian sendirian. Patriark sangat luar biasa, rencanaku telah gagal, jadi Master akan turun sendiri. Terus kenapa dia bisa menjawabnya? Setelah aku kembali, kau dan sektemu akan menderita, kehilangan wajah yang sangat besar. Lanjut, Sekte Soaring yang bernama Ling Ao memberi hormat. Mohon bimbing saya Patriark, saya ingin membahas pedang Dao. Terdengar teriakan penonton. Ling Ao adalah yang paling kuat di antara 3 jenius, bahkan Dao-nya adalah jalan pedang. Bisakah Patriark menang melawannya? Ning Tian tersenyum dan menatap tajam. Majulah. Bagus. Tepat waktunya untuk menguji teknik yang diberikan sistem. Ling Ao sudah bersiap menyerang. Pedang bayangan di tanganku adalah senjata kelas bumi. Dia langsung menerjang dengan sangat cepat ke arah Ning Tian. Di seluruh domain surgawi, senjata tingkat bumi adalah salah satu yang paling kuat. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan senjata itu untuk melawan Patriark. Tingkat bumi, apakah itu sangat kuat? Tingkatan senjata dibagi 5 kelas. Senjata perak, spiritual, bumi, surga dan legendaris. Aku dengar ada kelas di atas legendaris, tapi belum ada yang melihatnya. Ning Tian pun berkata dalam hatinya. Jadi begitu, namun senjata ini adalah sekunder, efektivitasnya tetap tergantung pada penggunanya. Patriark, kenapa Anda tidak menggunakan pedang? Jika tidak, bagaimana kita bisa membahas pedang Dao? Aku tidak memilikinya. Banyak para penonton yang menawarkan senjatanya kepada Ning Tian. Patriark ambil pedangku, gunakan milikku Patriark, punyaku lebih baik, ini senjata spiritual. Tiba-tiba Ning Tian memancarkan energi guntur di tangannya. Meskipun aku tidak punya pedang fisik, tapi aku punya pedang lain. Ling Ao yang melihat pedang yang dibentuk dari energi, membuat ia melebarkan matanya. Aura menjadi pedang yang telah mencapai kesempurnaan sepenuhnya. Terlihat naga guntur kesengsaraan berliuk-liuk di udara, aura pedang naga. Ling Ao sampai berkeringat dingin merasakan tekanannya,
dan Ning Tian mengarahkan pedang naganya untuk menghancurkan bukit batu jauh dari arena pertempuran. Niat pedang yang sangat kuat, seperti naga biru yang keluar dari langit. Itu sungguh luar biasa. Maafkan, tangan saya kepleset. Meski aku sudah memahami niat pedang, aku masih perlu latihan, biar lebih baik lagi untuk menguasainya. Niat pedang Patriark dan yang aku kuasai tidak sama tingkatannya. Ternyata benar, di atas langit masih ada langit. Patriark, aku menyerah. Dalam pertukaran ini, saya kehilangan semangat. Suasana di arena kembali bergemuruh lagi. Patriark sungguh luar biasa. Patriark benar-benar mengalahkan jenius yang paling kuat di Sekte Iblis. Patriark sangat kuat. Ning Tian berkata dalam hatinya. Setidaknya, aku dapat kesempatan untuk bertarung dengan jenius berbakat, dan menguji niat pedangku. Sein Yaoqi, apakah Anda berikutnya? Patriark, saya di sini bukan untuk membahas Dao, tapi saya di sini untuk... Belum selesai Yaoqi berkata, tiba-tiba ada yang melancarkan serangan diam-diam ke arah Ning Tian. Ning Tian sedikit panik, karena auranya ditekan menjadi ia tidak bisa bergerak. Sial, terlihat Ning Tian kesusahan untuk pergi dari atas arena, karena lantainya rusak dan membuat kaki Ning Tian terjebak di sana. Ini adalah Rana Emperor, aura ini bukan milik Luo Wuqing, lalu siapakah dia? Video pun bersambung.